Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara ngobrol inspiratif. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang juga seorang aparatur abdi negara, yaitu Pak Babin. Panggilan saya Pak Babin, tapi nama aslinya Pak Herman Hadi Basuki. Nah, kita sambil nunggu ya. Sambil nunggu dari Pak Babin nanti akan segera bergabung. Ini kita sapa dulu nih masyarakat Kota Tangerang. Ini yang udah nonton hari ini dari kecamatan mana saja nih? Dari kecamatan mana saja di absen dulu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa 3M-nya, ini saya juga masih pakai masker nih. Nah, itu udah ada Pak Babin tuh. Halo Pak Babin, bisa langsung bergabung mungkin? Tuh, kita sapa dulu nih. Halo Pak Babin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngelek ya? Wah, agak ngelek Pak Babin sinyal nih. Iya, sinyalnya jelek mungkin ya. Ih. Cek, cek. Wah, ini Pak Babin lagi di mana ini ngomong-ngomong? Lagi di rumah, Mas. Santai. Lagi di rumah. Oke, saya buka masker ya karena kita jaga jaraknya jauh. Iya, saya sendiri di rumah. Oh, Pak Babin, perkenalkan Iya, saya Ian Cafir Rizkyullah. Panggilannya Ian. Saya iya, host ASN di Ngobrol Inspiratif. Nah, iya. dari Pak Babin ini perkenalkan dulu. Ini rata-rata masyarakat Kota Tangerang pengen tahu nih Pak Babin ini siapa. Aduh, maaf Mas, kucingku ganggu ini. Sana, sana. Ya. Nah, halo, Assalamualaikum. Nama saya Herman. Bribka Herman ya, tapi biasa dipanggil Pak Babin. Hmm. Di sosial media, asal dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Gitu. Tugas saya sehari-hari di bagian Subaghumas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah. Gitu. Menyapa kepada Oh, seluruh warga Tangerang, eh, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. amin, amin. Ini ngelek Itu nggak, Mas? agak-agak nge-lag sedikit Pak Babin. Agak-agak Agak ya. nge-lag sedikit. Mm-mm. Coba saya cek cek. Ya, Pak Babin. Ya, Ya, Pak Babin. Ini apa ya, namanya? Kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol santai. ya, Kita pengen kenal nih Pak Babin itu siapa sih sebenarnya? Karena masyarakat Kota Tangerang kan mungkin ada yang beberapa orang yang belum kenal, walaupun ya. lebih banyak yang kenal. Karena kan Pak Babin kan hits, polisi hits. Tadi ada yang komen juga Gimana? Pak Babin. Tadi ada yang komen, kenapa Pak Babin nggak pakai masker? Karena Pak Babin di rumah. Iya Pak Babin ya? Iya, saya di rumah sendiri. Iya, lagi di rumah Iya, sendiri. ada masker So, ada, saya Pak kantongin Babin, ini. iya, iya. Terima kasih loh Pak Win udah mau terima undangan narasumber kita. Sama-sama, Mas Ian. Iya. Pak Babin, berarti saya manggilnya apa nih? Pak Babin, Pak Herman, Pak Hadi, atau Pak Basuki? Enaknya aja gimana Mas? Enaknya Pak Babin ya Pak Babin. Ya Pak udah. Herman boleh. Pak Basuki, Mm. Cahaya Purnama. Oh bukan. Bukan. Oh bukan. Ya udah, saya panggilnya Pak Babin ya. Iya Pak Pak Babin Babin, aja. Mm. ini kita pengen tahu nih. Mungkin Pak Babin ini kan jadi influencer, seorang Ya. polisi juga. Apakah Pak Babin beneran polisi ataukah hanya berkostum polisi untuk acting? Karena actingnya udah mahir banget. Sebetulnya saya itu memang anggota kepolisian ya, yang Hmm. secara kebetulan juga mulai membuat konten di Hmm. tahun 2019. Jadi memang sebetulnya memang anggota Polri betul gitu. Jadi memulai membuat konten dan dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pak Babin. Awalnya pun saya tidak mentabiskan saya sebagai seorang Pak Babin ya, cuma Nah, awalnya bagaimana juga saya nggak tahu, tahu-tahu dipanggil Pak Babin gitu seperti itu. Eh, Waktu itu ada cerita di dalam sebuah warung, ya itu lawan main saya manggilnya Pak Babin dan sampai sekarang sama netizen dikenalnya ke Pak Babin itu. Sebetulnya nggak ada kita istilah Pak Babin gitu. Kenapa saya mengambil karakter Pak Babin? Karena hmm. eh, tugas Babin Kaptimas itu lebih umum lah ya daripada polisi pada umumnya. Kan Iya. ada anggota kepolisian di bagian reskrim, ada yang di bagian lalu lintas, ada di bagian binmas dan macam-macam. Ada yang di Hmm. Intel. Nah, kami mengambil Babin Kamtimas karena banyak sekali cerita yang bisa diangkat dari
Babin Kamtipmas. Jadi tidak melulu tentang lalu lintas, tidak melulu tentang reserse, itu bisa mencakup semuanya kalau Babin Kamtipmas. Katakanlah kasarannya itu jadi lebih mudah membuat idenya, tidak melulu tentang lalu lintas. Gitu. Oh gitu. Jadi awalnya justru awalnya ini membuat video ini awalnya gimana sih Pak Babin? Awalnya nih apa gimana awalnya? Awalnya itu sebetulnya karena saya di bagian humas ya Mas Ian ya. Iya. Di bagian humas itu yang bertugas sebagai tukang membuat konten ya, konten-konten kepolisian, menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, kebetulan lewat pesan-pesan yang biasa kami buat itu menurut saya ya itu flat. Tanggapan dari masyarakat, responnya juga biasa-biasa saja. Kami mempunyai akun resmi Polres, yaitu Humas Polres Projo itu, followersnya waktu itu baru sekitar 2000-an ya. Itu untuk mencapai target dari kami, view-nya itu sekitar, ya katakanlah satu konten itu 100 sampai 200 like saja sudah bagus sekali waktu itu ya. Nah, kami kemudian berpikir untuk membuat sebuah konten dengan sasaran masyarakat lebih umum lagi, karena kalau menurut saya waktu itu kalau kita membuat konten tentang komedi itu lebih cepat mengena. Karena kita lihat ya Mas Ian, di beberapa story WhatsApp itu, kalau yang lucu-lucu nanti di-share masukin ke story, ya kan? Yeah. Kalau yang aneh-aneh juga dimasukkan ke story. Nah, dari situ kita coba membuat sebuah cerita waktu itu. Pak Babin nolongin anak kecil yang kecemplung di sawah. Sebenarnya anak kecil itu bukan minta tolong nggak bisa berenang, cuma karena meminta diambilkan sesuatu karena sudah terlanjur nyemplung di situ. Ceritanya ya waktu itu di YouTube saya juga. Nah, dari situ kemudian apa yang terjadi ketika kita publish ke sosmed Polres Projo, dalam satu malam itu di-repost oleh banyak sekali akun-akun besar, sehingga di luar ekspektasi ya, dalam satu malam saya ingat betul cepat naik. Waktu itu masuk ke akun Dagelan. Dagelan ya. Nah, itu langsung hampir 1 juta dalam satu malam. Itu yang ini. View-nya ya, bukan like-nya ya. Views ya. Saya ingat betul, belum satu malam saya bangun itu kaget saya. Karena di dalam video memang saya kasih watermark ya, biar orang itu. Nah, di situ banyak sekali notifikasi di Instagram pribadi saya, Mas, gitu. Nah, dari situ kemudian kami membuat beberapa video lagi sampai kita bisa memasukkan pesan-pesan kepada masyarakat di ending video atau di tengah-tengah video. Apa yang mau kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kalau lewat konten seperti itu. Awalnya seperti itu, Mas. Oh, jadi dari awal karena interaksi masyarakatnya kurang ketika bikin konten-konten yang flat, akhirnya Pak Babin dan tim memikirkan cara lain. Nah, itu ternyata satu kali buat langsung viral atau beberapa kali dulu, Pak Babin? Ini gelap punya, mohon maaf saya potong. Gelap nggak? Enggak kok, agak cerah kok. Gimana Mas? Bapak, itu satu kali bikin konten yang lucu itu langsung viral, atau kayak keberapa kalinya gitu, Pak Babin? Pertama langsung viral, itu pertama ya. Terus yang kedua tentang TPS, yang di TPS itu juga viral. Ada beberapa sih yang kita viral, termasuk yang waktu itu ada kejadian tentang unjuk rasa kalau nggak salah 212 di Jakarta kan waktu itu kan, karena banyak massa berkumpul di sana. Kita membuat video cerita yang intinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk menyampaikan suatu perjuangan itu tidak harus kita datang ke Jakarta. Gitu. Kita menafkahi anak istri pun itu bagian dari perjuangan gitu. Jadi tidak perlu harus datang ke sana, menimbulkan kemacetan, menimbulkan kerusakan dan sebagainya, yang dampaknya akan lebih luas terhadap perekonomian dan sebagainya. Gitu. Akhirnya kita buat video tersebut dan itu juga direspon baik oleh masyarakat. Sebenarnya saya takut, Mas, karena waktu itu ada pro dan kontra ya antara kubu 1, kubu 2 dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, cuma karena perintah dari pimpinan, karena sudah terlanjur
dikenal, coba Pak Babin membuat video yang intinya pesan kepada masyarakat untuk tidak datang ke Jakarta seperti itu. Itu juga direspon luar biasa ya, di repost dari teman-teman. Dan sampai dengan saat ini saya masih membuat konten-konten tersebut di channel YouTube gitu. Yang Bersama polisi dengan polisi motret itu, polisi motret. Iya, polisi motret. Itu channel pribadi atau channel gimana Pak Babin? Channel pribadi, Mas. Itu ya Wah. awalnya itu kenapa namanya polisi motret? Karena waktu saya pindah ke Humas tahun 2016, Ya. itu saya memberanikan diri untuk membeli sebuah kamera. Kamera yang waktu itu harganya mahal ya. Menurut saya ya, karena saya utang ke koperasi, harganya itu 28 juta kalau nggak salah. Wah. Saya memberanikan diri untuk mengambil gambar junior-junior yang mau nikah itu loh. Foto apa namanya? Prewedding, prewedding. Iya. Prewedding. Saya ambil foto prewedding, saya upload, saya buat videonya, saya ambil gambarnya, terus saya berikan nama channel Polisi Motret. Tapi nggak hits waktu itu, Mas. Menurut saya sih kurang laku lah. Maksudnya yang nonton cuma ya yang kita share. Misalnya kita nge-share ke 10 orang di WhatsApp, ya yang nonton ya 10 orang itu. Gitu. Jadi setelah saya coba memasukkan ke channel YouTube, respon dari netizen, Pak Babin, coba videonya itu jangan dibuat 1 menitan, karena waktu itu saya membuatnya pangsanya ke IG 1 menit feed Instagram. Ya, ke Instagram feed ya. Terus saya buat dengan durasi yang lama, 10 menit, ada yang lebih lama lah. Itu ternyata masyarakat juga merespon dengan baik. Ya harapan kami sih sebetulnya pesan yang ingin kami sampaikan di situ masuk, Mas, termasuk diantaranya tentang protokol kesehatan saat ini, bagaimana teman-teman itu menghindari kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak gitu. Salah satunya. Gitu, Mas ya. Pak Babin, tadi Pak Babin itu kan memberanikan diri, tadi kan diceritain itu memberanikan diri membeli kamera seharga 28 juta. Itu kan udah niat banget gitu. Itu udah niat Pak Babin, niat banget. Ya itu dalam arti karena lagi di Humas atau pengen sesuatu gitu, apa saya pengen jadi bikin YouTube lah dan yang lainnya. Oh enggak. Waktu itu enggak ada sedikit pun tersirat saya ingin membuat sebuah konten di YouTube ya. Iya. Saya membeli kamera itu sempat berantem sama istri. Istri saya orang Tangerang loh, Mas. Oh, salah sama istrinya. Iya. Tangerang di mana, Pak Babin? Di depan Pemkot, di itu komplek Hakiman. Walah, main sih, Pak Babin. Boleh, ini ada istri saya nanti kalau mau di. Iya. Jadi istrinya polisi juga atau gimana Pak Babin? Polda, Mas, polisi dapur. Oh, Polda. Rumah tangga. Kalau ke Tangerang nanti mampir Pak Babin ya. Insya Allah, iya. Ya kita kembali lagi Pak Babin ke mana terus? Nah, ketika membeli sebuah kamera tersebut, ya namanya perempuan ya, ngamuk lah dia. Duit sekarang dia harus nyicil dan sebagainya. Tapi saya suka, Mas ya. Duitnya tak pakai untuk ya nanti mungkin yang lebih berhak menjawab istri saya nanti ya kalau terkait ini. Nah, dia intinya nggak setuju. Terus kami ngulik. Saya kalau tertarik terhadap sesuatu kayaknya tuh rasa keingintahuannya gede gitu loh, Mas. Dari mulai bagaimana saya mengenal apa itu segitiga exposure dalam fotografi, mengenal ISO, diafragma dan sebagainya, itu saya pelajari. Setelah foto dirasa bisa, beralih kemudian ke video. Saya belajar mulainya di teknik mengambil gambar dan sebagainya, itu kita belajar dari YouTube gitu. Jadi dari tutorial. Pak Babin ini otodidak, Pak Babin. Otodidak, nggak ada yang ngajarin. Nggak ada basicnya sama sekali ke videografi. Nggak ada. Polisi itu diajarin nembak sama membawa tahanan ya, nggak pernah diajarin sering membuat video. Gitu. Jadi kan pada poinnya nih kalau masyarakat pengen sesuatu, Pak Babin pengen dengan cara otodidak pun sekarang udah bisa. Contohnya Pak Babin ya. Bisa sekali. Itu yang ngedit. Jadi, Pak Babin sendiri atau ada timnya lagi? Sendiri, Mas nih. Sendiri, saya ngedit sendiri. Semua ini lagi ngedit nih saya nih. Buat tayang hari lusa kayaknya tayang, insyaallah. Gitu. Oh. Ngedit sendiri. Jadi yang ngevideoin siapa? Jangan-jangan videoin sendiri juga.
Enggak, videonya ada yang ngambil gambar karena nggak mungkin ya. Ini sebenarnya saya eh, tidak berkeinginan untuk main ya waktu itu. Iya. Saya menulis cerita, kemudian saya tawarkan ke teman-teman Mas Ian. Iya. Kowe gelem ora kalau bahasa Jawa ya? Gelem ora Iya. memainkan peran menjadi seorang polisi yang nanti nyemplung ke sawah atau nyemplung ke kali dan sebagainya untuk ini. Pakaian dinas, iya pakaian dinas. Ah mau ah nggak mau katanya gitu. Wah, Cari nyesel sensasi itu dan Mas. sebagainya. Nyesel Hmm, tuh Mas. saya Terus? tawarkan ke beberapa teman itu, akhirnya sampai sore nggak dapat itu, setengah 4 sore. Heeh. Setelah adzan asar itu, wah coba nggak ya? Aku pulang sendiri mas, ganti baju, Heeh. nyemplung lah di empang, di apa kali. Iya. Nah begitu bikin video pulang, wah, aku diamuk bojoku mas, diamuk sama istriku. Kamu ngapain sih cari sensasi dan sebagainya gitu kan? Iya. Lah yang cobalah, aku bilang gitu kan, iseng-iseng Mm. aslinya. Dan Mm. setelah kita unggah ke sosmed, nah paginya saya ada beberapa teman di WhatsApp story itu isinya videoku semua. Berjajar gitu kan. Jadi itu awal sih menurut Pak Babin waktu Nah, membuat video seperti itu. Pak Babin, Ya. saya sangat tertarik nih. Jadi Hmm. yang ngide awalnya juga untuk story-story seperti itu emang Pak Babin sendiri, bukan orang lain. Ya Pak Babin, ayo Hmm. jadi aktor, bukan, tapi Pak Babin sendiri. Enggak. Iya, saya sendiri. Sampai sekarang pun saya masih mengkonsep cerita, menulis cerita itu juga ya sendiri sama teman-teman gitu. Wah, ini Pak Babin emang dari dulunya kreatif kayaknya nih orangnya. Enggak kreatif sih, cuma tengil aja aku mah. Pak Babin, ini Ya, pastikan dalam artian ketika yang tadi Pak Babin bikin video akhirnya viral. Nah, ini ya, kan pastikan semakin dikenal orang pasti ada hater. Terus juga ada juga yang nggak ya, suka sama Pak Babin dalam artian apa sih nih banyak. Pak Polisi cari sensasi nih, apalagi mungkin ada kerabat teman Pak Babin sendiri yang sama polisi yang wah kenapa sih Pak Herman ini kayak gini gini gini. Nah, cara nanggapnya tuh gimana Pak Babin? Ini buat masyarakat nih. Kalau nanggapnya yang begitu-begitu tuh. Saya ingat pesan bapak saya, Mas. Ya, Gimana? pesan orang tua kita lah. Semakin tinggi Nah, angin, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya kan. iya, Jadi iya. namanya namanya apa ya? Semakin banyak sekali lah di lingkungan kita yang senang kalau ada orang susah dan susah kalau ada orang senang. Gitu kan, Mas. Betul, Kalau betul. kita memikirkan mereka yang nggak senang itu, wong mereka nggak memikirkan kita kok ngapain kan membuang energi. Yang penting kita berbuat baik kepada masyarakat. Gitu kan Mas? Kalau aku Betul, sih, betul. Setuju, setuju. kalau apalagi kalau baca komen-komen ya, misalnya Nah, komentar dari netizen eh, ada yang nggak senang nanti ditulis. Terus kita ini kepikiran. balesi kita coba replay misalnya pesan tersebut. Wah nanti kita habis dikepuin netizen. Itu sudah mending dibiarkan saja. Kita mending Oh, daripada nulis komentar yang eh, frontal, mending kita nulis konsep untuk tayangan selanjutnya. Kalau saya gitu ya. menyikapinya. Wah, mantap. Jadi kalau ada yang negatif, sikapinya dengan positif aja. Selama kita nggak merugikan orang lain, kenapa harus mikirin omongan orang lain ya Pak Wawin ya? Iya, soalnya. Tapi kalau yang sifatnya baik ya, Mas. Misalnya gini, Hmm. Pak Babin, tolong dong videonya kan ditonton anak-anakku. Mbok jangan menjurus ke hal-hal yang kata-katanya nggak sopan. Oh iya, itu sangat saya ini Mas. Saya senang sekali kalau dikritik Masukan seperti ya. itu. Eh, iya, tapi kalau yang sifatnya itu menjatuhkan dan sebagainya, nah itu nggak pernah saya reken. Didiamin aja Mas. Gitu. Mantap Pak Wawin. Mantap nih. Jadi masyarakat Kota Tangerang, masyarakat netizennya lagi pada nonton ketika ada yang berbicara tentang negatif dengan kita, yang kritik menjatuhkan, gak usah didengar kata Pak Wawin juga. Kita fokus untuk berkarya. Iya. Pak Babin aja sekarang yang saya lihat tuh, yang lihat di videonya, bahkan sampai Pak Gubernur aja pengen collab sama Pak Babin. Saya lihat Pak Gubernur Jateng, Pak Ganjar ya waktu itu ya. Iya Pak Ganjar. Pak Ganjar Itu sampai pernah, Pak Presiden pernah sekali, Pak Presiden. terus iya Pak Jokowi pernah sekali. Ada di video yang judulnya Bagi Warisan. Iya, iya. Bukan. Coba nanti aku lupa ya Mas Iya, iya. nomor judulnya. Nah itu
Eh, banyak sekali sih ceritanya sampai Hmm. eh, waktu kunjungan beliau di Purworejo ada ibu-ibu yang menghampiri saya, Mas, Hmm. Pak Bab, Pak Babin kayaknya sinyalnya agak-agak ya. Sinyalnya ya udah masuk lagi. Tadi sinyalnya agak jelek. cek cek. Ya, Hmm. masuk masuk. Sam- sa- Sampai dihubungi, Mas, Pak Babin ya? Iya Bu, ada ibu-ibu datang dengan tulisan Sekretaris Negara di sini. Bapak mau ngevlog Wow. sama Pak Babin gitu. Hah, Pak siapa? Pak Presiden. Hah, aku kaget Mas. Serius Bu? Iya serius lah. Terus temanya apa Bu? Temanya ya terserah Pak Babin. Ini Bapak kan lagi bagi-bagi sertifikat lah. Itu kan mungkin bisa Ya, dibuat ya. konten kata beliau gitu. Terus Hmm. akhirnya ya saya coba ngevlog sebentar dengan beliau. Setelah itu saya buat bahan untuk membuat video selanjutnya gitu. Hmm. Jadi Oh, jadi nelfon sama Pak Presiden langsung gitu Pak Babin. nggak telepon, ketemu langsung, ketemu dengan beliau, Wah, vlog gitu. ya. Wah. Itu berarti kan sangat sangat diapresiasi Pak Babin dengan Mungkin ya. hal seperti itu. Iya. Iya. Saya Pak juga Babin. nggak percaya Mas sama ya, bener. Nah, setelah Pak Babin akhirnya sukses di dunia kepolisian maupun di dunia media sosial, YouTube dan yang lainnya. Nah, Iya. saya baca tuh katanya Pak Babin nggak mau jadi artis, Mm-mm. masih tetap mau jadi polisi aja. Iya, memang Bener saya Pak Babin? bukan artis. Iya. Jadi Nggak pengen jadi artis aja Pak Babin? nggak pengen. Jadi menjadi polisi itu sebenarnya cita-cita saya dari kecil ya. Ketika sudah diraih, kenapa saya harus mundur? Wong prinsipnya, Oh, wong eh, banyak teman-teman polisi yang bisa jadi artis, iya iya. artis nggak bisa jadi polisi. Gitu, Mas. Kecuali Gitu. kalau waktu film yang di Akpol itu baru bisa jadi polisi tuh artis. Nah, itu polisi-polisian. Polisi Ya, dalam ini, apa namanya? film. Film. Atau di dalam karnaval kalau kita lagi pawai itu 17 Agustus. Atau mungkin juga kan Pak Babin juga belajar dari yang pendahulunya yang dulu sempat hits juga Iya. akhirnya mengundurkan dari polisi akhirnya malah jatuh kan. Iya, banyak Pak Babin pesan ya. dari pimpinan ya. Pimpinan tentang kamu sebaiknya seperti ini. Gunakan eh, popularitas untuk membawa pesan-pesan yang baik kepada masyarakat dan sebagainya. Banyak sekali pesan dari pimpinan. Ya. Gitu. Pak Babin, Ya. ini saya sempat lihat di YouTube-nya ini kayak Pak Babin ini mengonsep sesuatu itu ada maknanya. Dan ini membuka hal tabu. Salah satunya yang terbaru Pak Babin buka itu adalah ketika polisi nilang yang Ya. kasus pungli. Itu kan Ya. menurut saya itu adalah hal yang tabu, tapi Pak Babin buka tuh. Pak Babin Ya. buka. Nah, itu seperti apa, Pak? Apakah ada resistensi dari internal sendiri atau bagaimana? Ya, sebetulnya hal-hal seperti itu tidak hanya terjadi di kepolisian ya. Di semua lini pun hal-hal tersebut ada. Kebetulan di kepolisian yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah mungkin tentang polisi lalu lintas, di mana sehari-hari warga masyarakat di jalan itu bertemu. Nah, di situ kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa di kepolisian sendiri sudah terus berbenah, menertibkan anggota-anggota yang dalam tanda kutip oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan seragam tidak untuk melayani masyarakat tapi untuk disalahgunakan. Itu sebenarnya sudah ada kebijakan dari pimpinan untuk selalu mengawasi. Dalam kepolisian memang kita belum sempurna, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk berubah pada masyarakat gitu. Itu pesan yang ingin saya sampaikan di dalam video tersebut. Awalnya saya ditugasi oleh pimpinan itu. Coba buat cerita tentang polisi nakal dan polisi baik. Polisi nakal dan polisi baik. Nah, kemudian kebetulan tanggal 22 September kemarin ada hari ulang tahun lalu lintas yang ke-65 kan. Nah, coba dibuat lucu-lucu. Lucu-lucunya di mana ya, Pak? Ya, kamu kan biasa bikin lah. Bisa lah kata kamu gitu kan. Nah, akhirnya tak buat seperti itu yang kita upload kemarin, ternyata apresiasi dari masyarakat ya bagus. Pak Babin kok frontal sekali membuat konsep seperti itu. Ya, nyatanya juga masyarakat suka. Nah, iki Pak, sekali-kali memang harus seperti itu kan katanya gitu. Kata netizen. Lihat komentar-komentarnya sih aku, Mas. Iya. Gitu. Jadi yang kemarin saya lihat juga saya rasa ini dengan Pak Babin buat video seperti itu dengan
berarti kan mengindikasikan bahwa polisi juga Hmm. ingin berbenah. Polisi tahu ada Iya, kekurangan, tapi polisi mau berbenah dengan ngebuka kesalahan yang dahulu-dahulu. Berarti kan emang mau menunjukkan kalau kita mau berbenah kok sebenarnya nggak kayak gitu lagi iya, kok. Itu yang saya tangkap itu. iya betul sekali Mas. Jadi tidak hanya eh, ya saya garis bawahi lagi ya, tidak Iya, hanya di kepolisian saja lah hal-hal seperti itu iya, juga banyak terjadi di apa dalam tanda kutip tempat lain. Tapi betul. kita menunjukkannya itu bukan suatu rahasia apa ya? Itu sudah Umum. menjadi rahasia umum kalau memang ya katakanlah sebuah stigma ya. Stigma kalau polusi Iya. lalu lintas itu memang harus seperti itu. Padahal enggak sesuatu dari anggota lalu lintas itu sudah banyak inovasi yang Hmm. dikembangkan. Semua sudah berbasis teknologi termasuk penilangan dan sebagainya, termasuk layanan-layanan yang ada di Samsat, layanan yang ada di SIM, Hmm. layanan yang ada di registrasi dan identifikasi itu sudah mulai berbenah. Gitu. Jadi tidak hanya di anggota yang di lapangan, itu pun sekarang masyarakat tidak perlu takut ya, selama Hmm. dirinya itu tertib dan tidak melanggar lalu lintas itu tidak ada yang perlu ditakuti gitu sebetulnya Mas. Iya, 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 iya. Hmm. Iya, itu kan kayak di situ kan ada kayak misalnya kenapa kau bisa nilang? Feeling. Itu kan kayak apa yang dirasain selama ini kan? Main Ya, cup-cupan kan, gitu kan seperti itu. Pak ya. Obin itu, Pak Obin Seperti kan itu. filmnya Dono. Kalau Dono Iya, bukan poin ya, tapi jangkrik iya. bos gitu kalau ini. Jangkrik bos. Betul, betul. Iya kan? Mm-mm. Itu sudah menjadi apa ya? Toh ya pimpinan juga karena pimpinan yang menugaskan. Kukira kena sensor ya. Iya. Ketika video itu kami buat, kami kirim ke pimpinan, mau izin jenderal mungkin ada yang mau direvisi. Enggak, udah cakep tuh, lucu kan gitu. Ya sudah kami share ke YouTube gitu. Iya, 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 iya. Mm. Pak Babin, Kukira yang ini ya, ngomong-ngomong masalah perubahan dari instruksi Pak Babin sendiri. Ini mungkin ya, bisa disampaikan kepada netizen bahwa sekarang itu kondisi sudah mungkin sudah sangat berubah sekali dengan era yang saat ini kan semuanya semakin baik, ASN semakin ya. baik, polisi semakin baik, tentara pun semakin baik. Nah mungkin apa yang mau disampaikan kepada netizen ini tentang institusi Pak Babi sendiri yang kemarin diangkat di media sosial? Ya, eh, Pak Babin menyampaikan ya kepada Hmm. seluruh warga masyarakat. Yang penting kembali ke diri kita sendiri. Sejauh kita Hmm. itu baik, benar, eh, tidak ada yang perlu ditakuti. Seluruh instansi ya, khususnya Hmm. kepolisian juga ada dari instansi samping yang berkaitan. Itu Hmm. sudah mulai berbenah dengan membangun sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi. Itu Hmm. semua untuk memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya Hmm. terkait dengan layanan publik seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa layanan itu juga sudah diupdate ya semua Hmm. demi kepentingan masyarakat gitu. Jadi teman-teman atau warga masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk mengurus sesuatu hal karena itu Hmm. sudah semua sudah berbasis teknologi lah intinya seperti itu. Ya, Pak Babin, Ya, halo? ya. Itu saya lihat itu di belakangan tuh kayaknya ada penghargaan dari YouTube. Oh iya, Itu itu penghargaan apa tuh Pak Babin? itu silver play button. Itu ada dua mas. Aku punya Ya. Pak Babin punya dua channel. Yang satu Polisi Motret, yang satunya Pak Babin Families. Itu kalau kita lagi syuting kita bikin behind the scene-nya. Kita pas ngevlog di makan di mana kita vlog, ya kita vlog. Kita kunjungan ke Jakarta Hmm. tentang K9 ya kita buat. Masuknya di channel satunya. Tapi kalau yang Polisi Motret itu khusus untuk sinema atau filmnya gitu. Oh gitu. Itu berarti Iya. platinum udah berapa tuh? 100.000. Ini iya 100.000 100.000. Wah, Pak Ya, Babin, ini kan ya. dari yang tadinya modal 28 juta, 28 juta, Hmm. sekarang mungkin kalau yang kita tahu kan mungkin gajinya Pak Babin sama gajinya YouTubernya Pak Babin lebih gedenya gaji YouTuber. Apakah benar Pak Babin? Bener. Iya. Jadi istrinya
istrinya harus bersyukur. Gara-gara dulu 24 juta sekarang bisa menghasilkan lebih. Aku mau Ya, tanya Bun, ya. istriku nih. Bune, Iya. Yang mana, Bu? sini. Mana? Orang Tangerang, orang Tangerang. Ini orang Tangerang sini. Nggak apa-apa nggak kelihatan. Bentar ya. Iya. Sini. Ini orang Tangerang nih. Tangerang, Ibu. Iya. Pemkot Tangerang nih, sebelahan sama rumahnya Ibu di Sebelahan. Kakiman. Ini sebelah kantornya nih. Iya, sebelahan kita. Halo, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, bisa. Mas, Mungkin Mas perkenalkan siapa? dulu, Bu. Iya. Ibu orang katanya kan Ibu orang Tangerang ya? Duduklah. Eh, Iya bener. Iya. Tapi sekarang KTP-nya udah Purworejo. Udah lama sih. Oh, udah Purworejo. Aku langsung. Oh, sini. Nah, Kiri lah, duduk. iya. Iya. Ibu, Gimana, Pak? namanya siapa, Bu? Iya. Namanya siapa? Biar saya manggilnya enak. Namanya siapa? Weni, panggil aja Bu Babin nggak apa-apa. Oh, Soalnya Bu sekarang udah jarang yang manggil nama Weni atau Bu Herman. Oh, udah Ibu Babin ya. Bener. Nah, Ibu bener kata Pak Babin tadi sempat marah-marah gara beli kamera 24 juta, bener gak sih? Ya iya, orang ngutang kan nggak punya duit. Iya, ya. Iya kan? Iya bener. Tapi kan sekarang posisinya gara-gara itu jadi menghasilkan, Bu. Waduh. Iyalah. Ngapusin dan Iya. Ibu, Pak Babin, Heeh. ini Ya. sejauh mana peran istri Panas dalam mendorong karya-karya Pak Babin? Kan peran ada istri istrinya nih. malah. Aku kalau ngomong jujur nanti dimarahin sama dia. Kamu yang Malah di cerita. stop. Ya udah, jawab yang baik-baik kelas. Istri sering mendoakan. Waduh. Ya awalnya sih dia Iya, istrinya baik banget, sering mendoakan, bawain bekal makanan supaya sehat. Pokoknya mendukung banget ya. Ya udah, Pak Babin hanya bisa senyum aja ya, Pak Babin ya. aku senyum ya mas, aku udah ada senangnya aku. Ya. Iya, iya. Dimarahin ya. Bu Babin. Enggak sih. Nah sekarang, Iya. Ya, gimana? Gimana? jawabannya sih ya karena kita memang seperti ini aja ya di kehidupan tidak di frame pun kayak gini. Jadi memang kita yang ada di video itu awalnya dia nggak mau untuk ini frame di video, tapi karena masuk dia nggak mendukung suaminya kan gitu. Akhirnya dia Iya. terus aku udah bilang ya jadi bojoku lah, masuk dari sapu. Ya iya, pertama karena butuh orang yang urat malunya putus untuk bisa ikut. Iya. Dan yang kedua nggak mungkin dong aku merelakan ada peran jadi istrinya suamiku. Ya akulah akhirnya, ya kan Mas? Begitu kan? Iya. Iya. Iyalah. Sampai sekarang masih mungkin untuk netizen baru ya, kadang di YouTube suka nanya, itu istrinya beneran bukan sih? Ya iyalah, enak aja cium-cium laki gue, peluk-peluk, nggak boleh lah ya. Tangannya keluar nih mas. Iya kan? Iya. Ya kan menyesuaikan Pak. Ngomong sama Mas Ian, Bener. Mas Ian aslinya mana? Jadi berbalik nanya. Kalau saya sih aslinya Serang, Bu. Serang. Oh Serang. Masih Banten Iya, juga. iya. Ya. Jangan suka serang ke kanan, serang ke kiri, kasihan nanti istrinya ya. Aduh, Serong. kode. Bu Babin, saya mau nanya. Iya. Sekarang kan Pak Babin udah jadi hits, udah terkenal juga nih di media sosial, di TV. Nah itu, apakah Bu Babin merasa tertekan kah? Karena banyak Aduh. orang, atau seperti apa yang dirasakan Bu Babin ini? Kok nggak enak ya kata pertama, tertekan ya. Tapi bener loh. Bener. Tertekan ya. Iya sih. Tertekan. Iya, tertekan. Ya kita jadi nggak bebas dulu gitu ya. Bener. Katakanlah hanya sekedar makan Nasi goreng nasi di pinggir jalan, trotoar tuh. Banyak Ada- minta foto. Iya. Itu juga ya mau nggak mau kita cuma foto sih. Tapi yang jadi Tapi masalah tetap ketika- nggak jadi makan soalnya. yang jadi masalah ketika sekarang itu lagi pandemi seperti ini, ya. Oh, Ya iya, maksudnya Kita serem-serem juga, makanya kita tetap pakai masker. Kadang dibuka dong Pak Babin. Nah ini sebenarnya iya bener. di kesempatan ini juga Pak Babin mau ini ya kepada masyarakat ya kalau foto tetap pakai masker nggak masalah sebenarnya, kan? Ya tapi pakai kan orang nggak masker ngeliat tuh. mukanya. Serem sih, gitu. Ya, serba salah juga sih. Kalau menurut Bu Babin,
kan ini kan sinyalnya agak jelek ya. Bu Babin, ini kan Pak Iya. Babin juga udah his. Ada nggak sih maksudnya perubahan di Pak Babin sendiri gitu? Perubahan enggak. Enggak. Cuman kadang kalau capek agak-agak emosi aja. Cie, Ya wajar lah. wajar ya. Pembela kaum pria. Iya sih. Iya Hmm. jadi pekerjaan kan banyak ya. Akhirnya Hmm. kayak nih misalnya nih kita lagi membuat video tentang HUTTN ini sebentar lagi 5 Oktober lah. Itu kita harus dituntut untuk membuat cerita dan sebagainya. Ya dia maklum paling gimana. Mm-mm. Lebih banyak maklum karena waktu juga buat keluarga lebih sedikit jadinya. Oh. Khususnya anak-anak sempat protes juga di awal-awal, cuma lama-lama ngerti. Jadi sekarang kalau mau, mungkin aku solusinya biar tetap lebih dekat sama Pak Babin ya kalau pergi kira-kira sikonnya mungkin kan aku ikut. Iya, iya. Sekalian mengawasi. Ya, menjaga. Ya, betul. Udah terkenal sekarang. Bohong Mas, kemarin mau ke Tangerang, mau ke Semarang tak aja nggak mau karena tahu itu panas dan capek. Enggak, Ding. Tapi kalau Bu Babin mungkin bisa disapa juga nih masyarakat Kota Tangerang yang lagi nonton. Disapa nih. Iya ya. Ini temen. Ini orang Tangerang juga loh. Halo, assalamualaikum. Temanku pada nonton. Ini sebelumnya temanku udah janjian. Oh, janjian lu. Lu tampil ya, ntar gue nonton. Elah, temen sebangku dulu zaman SMA. Kebetulan Bu Babin dulu SMA kan nggak terkenal ya. Jadinya SMA mana? bisa dibahas. SMA 6, aduh nggak tahu kali. SMA 6. Ketawa dia kan. Tuh kan ketawa kan dia. Nggak apa-apa. SMP mana Bu? SMP mana Bu? SMP 2. SMP 2. Oh, SMP 2. Iya. favorit itu ya. Satu favoritnya. Terus Iya. Ya ke-6 dulu soalnya kata bapak tuh udahlah di 6 aja, jangan di 4 kejauhan, berat di ongkos gitu. Memang nggak diterima kan? Diterima lagi. Ibu, kapan terakhir pulang ke Tangerang, Bu? Ya kemarin tahun tuh ini. bikin vlog kemarin. Pandemi kita pulang. Iya sebelum enggak. Oh, iya sempat sebentar sih. Iya sih, pas pandemi kita pulang sebentar. Nah, kalau pulang ke Tangerang kabarin kita, Bu. Nanti kita berjumpa. Kita jamu pakai Mas, aku kamera. pulang ke Tangerang ya. Aku lari-larinya sampai itu. Komplek pemerintah Kota Tangerang itu, Masjid Al Azom itu, aku lari sampai sana. Tapi Jadi nggak ada Pak yang minta Babin foto ya? Tapi nggak ada yang minta foto di situ? Ada, tetap Oh, ada. 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 Aku juga heran kok dikenal di sini aku ya. Tapi kita nggak biasanya ke sana cuma numpang tidur, besok udah pulang lagi. Soalnya saking sibuknya ya. enggak sibuk sih karena kantor sih. Saya membuat konten itu kalau ini loh, sore loh, Mas. Sore pulang kerja baru aku ngonten. Pak Babin, ini kan ngomong-ngomong tadi ada masalah anak mulai protes dan yang lainnya. Ini pembagian waktunya Pak Babin antara menjadi polisi, menjadi konten kreator, dan sebagai seorang ayah juga, pembagian waktu itu seperti apa menurut Pak Babin tuh? Biar masyarakat juga belajar. Ya, pembagian waktunya ya kita harus bisa memilah-milah mana yang kewajiban yang harus kita laksanakan dulu. Misalnya kita sebagai ayahnya ketika di rumah, ya di rumah. Pak Babin jarang keluar rumah ya? Jarang. Sekedar untuk main-main itu nggak pernah. Nggak Kumpul pernah. sama temen nggak pernah. Nggak pernah. Mainnya ya waktu sore itu buat konten sama Bu Babin sama teman-teman yang ikut main juga. Terus kalau ngonten pun itu setelah pulang dari kantor. Jam 3 itu selesai sampai rumah langsung buat konten. Kecuali konten-konten yang dari kepolisian ya yang memang itu tugas. Itu baru kita buat di jam kantor. Iya. Pak Babin. Ya. Jadi di rumahnya sedikit ya? Malah sedikit ya? Di rumahnya banyak. Abis maghrib gini Abis di rumah, maghrib di rumah. kalau pas lagi nggak ada kegiatan. Tapi tetap di depan laptop, ya. Iya. Bukan di depan anak istrinya. Di depan laptop. Depan laptop. Berarti Bu Babin juga harus belajar tuh. Jadi ngedit di sebelah-sebelahan. Alah, nggak mungkin. Enggak, saya cuma mengawasi kira-kira adegan-adegan atau talent-talent yang gimana gitu ya. Oh, dia sensitif, Mas. Sudah.
Sudah tidak ditanya sama Mas Jam. Dia nggak boleh. Nggak kita ditanya boncengkan kok. perempuan, nggak boleh boncengin perempuan. Apa pasalnya kalau kita mah? Iya, ada 3 peraturan dari Ibu Babin untuk Oh iya, adegan Pak gimana? Babin itu. Oh, berarti ada aturan dari seorang istri kepada sang suami itu wajar ya. Apa tuh? Iya, kan dia bukan artis beneran. Ya kan, lagian Oh, dia juga artis harus kok. jaga. Bukan lah Tapi bagiku. harusnya profesional loh. Eh. Ketika seorang polisi memboncengkan ibu-ibu misalnya mau melahirkan, Nah, apa boleh? Nggak pernah ada. Ibu-ibu yang melahirkan diboncengin naik motor tuh nggak mungkin, susah. Oh iya. Dia paling banter naik beca atau nggak naik mobil, naik angkot. Kamu gak usah cari-cari alibi lah. Ya, oke, next question. Gila, bahasa Inggris kan gue. iya. Luar biasa emang. Jangan diteruskan ya Mas, nanti ini ada peperangan rumah Enggak. tangga. Iya. Enggak. Emang ini lulusan SMA 6 nih emang bahasanya bahasa Inggrisnya memang jago-jago Pak Babin. Oh. Oh iya. Iya. Iya iya. Itulah rapotnya saja. Pak Babin, ini secara masalah Pak Babin kan dari from zero yang tadinya cuma hanya polisi menjadi sehit sekarang, itu pelajaran apa sih yang bisa dicontoh orang-orang? Kan orang-orang anak muda zaman sekarang kan kadang-kadang baru mencoba sedikit sudah menyerah, gitu kan? Ya. Sedangkan Pak Babin kan otodidak. Nah itu pesan apa Pak Babin untuk anak-anak muda yang saat ini sedang belajar, banyak yang mau jadi content creator tapi gampang menyerah. Menurut Pak Babin kayak gimana? Kalau aku sih 4 kata ya, jangan lelah untuk belajar. Pak Babin sudah umur hampir 40 tahun pun sekarang masih belajar Mas. Oh, ini ada efek baru nih misalnya nih. Oh, kita nonton film ya di bioskop misalnya. Ada cara ambil gambarnya bagus tuh, angle-nya dari sini. Nah itu nanti kita contoh Mas. Kita terapkan di itu salah satu contohnya misalnya yang hal-hal kecil ya. Terus misalnya teman-teman membuat konten, ini khusus ke konten ya Pak Babin membahasnya. Ya. Tidak ada yang serta merta langsung, semua butuh proses. Mungkin teman-teman bisa bikin sekarang, maunya langsung dapat gaji dari YouTube. Tidak seperti itu. Harus ada proses-proses dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Oh, ini kan ada analistiknya ya di YouTube itu kan. Nah, itu bisa dipelajari teman-teman. Ketika menit kesekian adegan ini ternyata masyarakat senang. Trennya grafiknya naik. Nah, itu bisa dipelajari. Oh, kalau seperti ini ternyata orang-orang nggak senang. Nah, itu bisa dihindari juga. Jadi teman-teman harus jangan langsung harus, buat sekarang mana nih? Dapat 3-4 video, 5 video, ternyata nggak dapat duit dan berputus asa. Nah, itu nggak boleh. Harus misalnya kita gagal, coba lagi, terus. Tuh, kalau gagal coba lagi dan coba lagi. Jangan pernah menyerah ya Pak Babin ya. Pak Babin aja masih terus belajar. Apalagi yang teman-teman yang masih muda-muda yang memang masih fresh pikirannya tuh nggak ke mikir ke bojo, mikir ke anak, mikir ke pekerjaan kantor, itu lebih banyak waktu untuk belajar di situ. Di sekarang apalagi di zaman sekarang ya, karena semua serba digital. Kita bisa terhadap segala sesuatu, misalnya nih kita lagi batuk, kita biasanya malah nggak tanya dokter, nanya browsing ke Google. Apalagi Google, untuk sebuah ini ada efek baru nih, misalnya dolly zoom, membuat dolly zoom itu seperti apa sih? Nah, kita menggunakan aplikasi, katakanlah misalnya untuk edit video itu kayak Adobe Premiere atau Adobe After Effects, browsing di situ. Apa sih cara ini? Ada semua, gampang sekali sebetulnya. Tinggal kemauan kita. Kadang kita lihat saja sudah malas. Waduh, lihat layarnya, toolnya banyak banget, itu sudah malas. Nah, itu enggak ini. Kita harus belajar. Semangatnya itu nomor 1 sih. Kata Pak Babin. Iya, Rabuni. Berarti semangat belajar. Luar biasa ini Pak Babin. Jadi kayak yang lain, teman-teman nih masyarakat jangan mau putus berhenti belajar, karena kalau belajar pasti bisa. Nah, masyarakat yang mau nanya nitip salam atau nanya ke Pak Babin atau ke istri Bu Babin, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ini ada yang komen juga nih Pak Babin. Apa tuh? Komennya Pak Babin, Tangerang menunggumu. Wah, Tangerang menunggumu Pak Babin. Cewek cowok ya? Like terus. Biar ketawa loh, biar nggak tegang banget. Nah, cewek kenapa kok emang ini? Nggak apa-apa. Pak Babin, itu terkait belajar. Pak Babin kan benar-benar belajarnya otodidak dari YouTube.
Iya. dari YouTube. Ketika Pak Babin menemukan kendala, apakah Pak Babin punya mentor ataukah hanya benar-benar dari YouTube saja? Nggak ada. Cuma aku ada komunitas ya, Mas. Hmm. Dulu kan suka mainan drone. Hmm. Mainan drone itu yang jago-jago itu dari anak-anak ini. Mahasiswa MNTC yang ada di Jogja itu memang di bagian digital. Kita tanya. Saya nggak malu bertanya dengan anak-anak yang masih lulusan SMA itu nggak malu. Ini kalau membuat slow motion biar nggak patah-patah itu seperti apa sih? Oh Pak, itu ternyata harus dengan frame rate yang tinggi. Misalnya harus 120 fps minimal. Nanti di slow motion tetap bisa halus. Oh, caranya membuat efek seperti ini bagaimana? Itu kita nggak boleh malu bertanya dengan yang lebih muda. Aku polisi, aku lebih tua, aku lebih ini. Nggak boleh. Mungkin ini memang kita lebih tua, tapi ilmunya belum tentu juga. Di hal-hal yang seperti itu memang mereka ahlinya yang kita tanya. Gitu. Siap. Pak Babin, ini karena waktu kita juga sudah mulai menghabis. Nah, kunci sukses dari Pak Babin, Bu Babin selama ini, menurut dan yang bisa dicontoh oleh masyarakat Kota Tangerang, kunci suksesnya itu apa sih? Bu Babin atau Pak Babin? Enggak. Pak Babin aja. Kunci suksesnya ya, menurut Pak Babin ya, berbuatlah yang tidak merugikan orang lain dan membawa manfaat khususnya. Karena semulianya manusia itu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kita membuat konten juga kalau misalnya yang bisa memberikan hiburan kepada orang. Jangan membuat konten yang kira-kira bisa merugikan. Kayak kemarin kita tahu ada perang sampah ya dan sebagainya. Itu memang mungkin untuk sekedar mencari popularitas, tapi kan bukan hal yang baik gitu. Berbuatlah yang baik, yang membawa manfaat kepada orang lain. Insya Allah nanti hasilnya juga baik. Insya Allah Gusti Allah akan ijabah gitu. Percaya dan yakin saja. Siap. Iya, aku yang motivator tadi nih. Iya, luar biasa emang Pak Babin ini. Dari Mungkin tadi, Bu Babin mau nambah. Ini ada yang bilang pasangan idola, apakah Bu Babin mau nambahkan? Ini ada yang komen pasangan idola. Pasangan idola. Padahal aslinya kayak Tom and Jerry ya. Kayak kucing karo guguk. Aku kucingnya ya. Gak mau. Ini kayak masih pacaran loh, ini posisinya kayak Pak Babin. Oh iya. Iya, sampai anak-anak kita malu kadang ya. Iya. Karena kita biasa mesra di depan mereka, jadi mereka tuh mama sama papa, kayak orang pacaran gitu. Jadi tadi malu sama teman-teman kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Pak Babin, ini kalau abis kita mau room tour juga Pak Babin. Jadi kita mau ngenalin ruangan kita nih. Sama kita juga. Ini Pak Babin kita ambil ini ya. Nih, ini orang Tangerang. Ibu kan orang Tangerang, Bu Babin. Nah, kalau misalnya punya teman yang mau promote UMKM gratis di akun gratis di akun Tangerang Kota, kan saat ini kan dengan adanya pandemi Covid ini UMKM kan jatuh, Bu. Akhirnya kan mereka mau promosi di luar juga nggak ada yang bisa datang ramean. Nah, dari akun Tangerang Kota dan akun Wali Kota, akun Humas, kita ngadain promote gratis. Jadi ketika mereka mau dipromosiin, cuma ngirim barangnya, difotoin, diupload di akun Tangerang Kota. Jadi siapa tahu ada masyarakat Kota Tangerang yang nonton, atau teman-temannya Bu Babin, bisa manfaatin programnya seperti ini. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini kan dari tadi kita di ruangan nih, Bu, Pak Babin. Nah, ini di ruangan namanya Tangerang Live Room. Tangerang Live Room. Iya, Tangerang Live Room. Kalau di ini kan biasanya disebutnya comment center. Nah, sama kita juga sama kayak Pak Babin, kita juga selalu berbenah untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Tangerang. Nah, kalau ada lampu mati, jalan rusak dan yang lainnya, laporan-laporan masyarakat itu bisa via Instagram Tangerang Kota, via WhatsApp Kota, bisa Facebook, Twitter. Jadi kanal-kanal laporan itu udah kita buka semaksimal mungkin. Dan ini teman-teman kita nih yang akan membalasnya, menjawabnya. Operator yang menjawab-jawabnya. Sudah berbasis teknologi kan di semua layanan lah katakanlah gitu. Betul, pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi. Nah, ini juga satu lagi nih. Kalau di Tangerang Kota ada yang ada kejadian kegawat daruratan. Nah, ini jadi dalam ruangan ada ruangan lagi. Nah, mereka itu 300
24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi mereka benar-benar nggak pernah kosong, bahkan sholat Id juga tetap ada yang berjaga, nggak pernah ada liburnya. Nah ini 1112. Jadi kalau ada kecelakaan, bencana alam, butuh ambulan gratis, mobil jenazah gratis. Kalau di kota Tangerang bisa telepon 112 dan bebas pulsa. Tepuk tangan dong. Tangerang. Aku mau usul nih Mas. Ada nggak Apa-apa? aplikasi yang bagi warga non Tangerang yang datang di situ kehabisan sangu lah gitu. Ada call centernya itu, ya kan? Setuju banget itu. Enggak lah, Nanti ditengok dinsos. gimana naikin mobil ya? Iya. Jangan. Jangan. Pak Babin, Bu Babin. Iya. Nah ini saya mungkin dari kami itu saja. Nah mungkin ada kalimat penutup dari Pak Babin atau Bu Babin masing-masing lah, sendiri-sendiri lah. Kan Bu Babin orang Tangerang. Yuk, Bu Babin. Aduh, apa ya? Ya, moga-moga Tangerang makin lebih maju lagi, keadaan Amin. makin baik lagi. Selama ini sih udah banyak peningkatan. Sampai aku juga wah gitu ya. Kadang aku lewat jalur sini di bulan Januari, nanti aku datang lagi di bulan Juni sudah berubah. Tadinya bisa dilewatin jadi nggak boleh lewat gitu ya. Jadi memang cepet banget perubahannya. Perubahan yang kita setiap berkunjung ke Tangerang itu selalu ada hal yang baru ya, karena menunjukkan bahwa memang dari pemerintah Kota Tangerang juga sangat care terhadap warganya. Mungkin ada sesuatu yang kira-kira itu menjadi suatu masalah, itu sudah ditangani dengan baik gitu. Jadi Amin. Kami harap juga terus berbenah ya untuk memberikan pelayanan yang Siap. kepada masyarakat. Ya. Mau Ada berarti dari Pak Babin udah. Ada lagi mau sampaikan Pak Babin? Iya, kepada konten kreator yang ada di Tangerang juga terus semangat. Ada kok konten kreator dari Tangerang kayak Mas Denny ya, Denny Kreator itu juga baik. Nanti bisa teman-teman aja, kita belajar bersama bagaimana membuat sebuah tayangan dan sebagainya yang bisa membuat hiburan kepada masyarakat. Gitu. Intinya ya terus jaga silaturahmi di musim pandemi seperti sekarang ya, ikuti protokol kesehatan. Gitu. Semoga kita berdoa pandemi ini lekas berakhir dan Indonesia bisa kembali seperti dahulu kala. Gitu. Iya tuh, jangan lupa pakai masker ya Pak Babin ya. Kalau di luar. Iya. Kalau di luar, ini kan di dalam. Nggak apa-apa kalau di dalam. Kalau syuting? Iya. Jangan berkerumun juga ya. Ya jaga jarak, jangan berkerumun. Ngomong-ngomong masalah silaturahmi Pak Babin, saya udah DM Pak Babin sebenarnya tuh mau sudah saya full back. Enggak DM pakai akun pribadi, enggak dibalas. Iya, sudah. Oh, sudah. Cek juga. Iya. Udah sudah di fallback. Sudah di fallback. Nanti dicek. Pak Babin, Bu Babin, ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Sama-sama. apa yang tadi disampaikan Pak Babin, Bu Babin itu menjadi inspirasi buat masyarakat Kota Tangerang. Ini tempatnya Ibu Babin, jadi benar-benar Pak Babin ini bisa menginspirasi warga-warga Kota Tangerang. Dan jangan lupa ketika pulang ke Kota Tangerang, kabarin kami, karena kami menganggap ya silaturahmi ini agak terus terjaga gitu. Amin. Nanti kita pencet call centernya lah ya. Siap, 112 ya. Jangan. Dinsos ya. Oke, terima kasih Pak Babin. Ya, Mas Yan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.